Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat. ya. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun kita hari ini online ya, saya kira saya harap tetap fokus ya dalam mengikuti kegiatan kuliahan kita ini karena sudah kita agendakan setiap hari Kamis jam 6 adalah waktu kuliah pengantar manajemen ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah presentasi ya di tugas kalian terkait dengan bagaimana manajemen di tempat masing-masing pekerja gitu ya, dan juga tempat teman atau orang lain bekerja gitu ya, berdasarkan pada pengamatan dan apa mungkin wawancara ya dari orang lain yang bekerja itu. Saya kira terkait dengan prinsip kemudian fungsi manajemen yang kemarin kita diskusikan, hari ini kita akan mendiskusikan tema lain yaitu terkait dengan budaya dan lingkungan organisasi ya. Saya share screen. Bentar. Jadi budaya dan lingkungan organisasi ini adalah dua hal yang saling terkait satu dengan yang lain gitu ya. Dan di mana budaya dan lingkungan ini menentukan bagaimana suatu perusahaan, suatu organisasi itu bisa berkembang dan maju gitu ya. Itu dipengaruhi oleh dua hal ini gitu. Maka mempelajari budaya dan lingkungan organisasi ini menjadi penting gitu ya, terutama bagi para calon manajer gitu ya. Kalian kan ini kan calon-calon manajer yang nanti akan menjadi manajer di perusahaannya masing-masing gitu ya, atau menjadi perusahaan tempat kalian bekerja begitu. Maka perlu kita memahami bagaimana budaya dan lingkungan organisasi yang seharusnya gitu ya, yang dibentuk untuk kemudian bisa menopang kinerja karyawan ya untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih produktif. Nah, apa itu budaya ya? Nanti kita akan mempelajari beberapa apa indikator ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan budaya, apa yang dimaksud dengan lingkungan ya, kenapa dia penting gitu ya. Karena budaya ini menjadi sebuah sistem makna ya dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara karyawan bertindak gitu ya. Jadi budaya ini adalah keyakinan bersama gitu ya, atau makna yang dimaknai sebagai sebuah hal yang penting gitu. Kalau kita kemarin mempelajari mengenai apa nilai gitu ya, apa yang dimaksud dengan nilai gitu kan? Kita nilai itu adalah sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berharga gitu kan. Nah, di dalam nilai itu akan banyak sekali itu, akan banyak sekali terkait dengan hal-hal positif tentunya yang berkaitan dengan nilai ya. Misalnya ada nilai apa namanya eh, kejujuran gitu kan, nilai integritas ya, nilai kedisiplinan ya, kemudian nilai etos kerja gitu ya, kemudian eh, tanggung jawab ya, amanah gitu kan, kemudian apa kreativitas, inovasi gitu ya. Itu adalah makna keyakinan yang dimaknai oleh setiap karyawan gitu. Maka dalam setiap makna itu harus menjadi keyakinan bersama gitu. Maka budaya organisasi ini menjadi penting ya karena di dalamnya akan mendorong setiap individu, setiap karyawan itu untuk bertindak sebagaimana mestinya, sebagaimana harapan ya dari visi misi dari organisasi atau perusahaan itu gitu. Nah, oleh karenanya budaya ini akan menjadi pembiasaan gitu ya, akan jadi pembiasaan. Maka mungkin sering kalian mendengar ya budaya orang Indonesia itu ya seperti ini gitu. Maksudnya adalah kebiasaan orang Indonesia itu seperti ini gitu. Maka
budaya itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi satu hal yang mendasari setiap aktivitas gitu ya, yang akan menjadi penopang untuk bertindak di dalam satu organisasi atau perusahaan gitu. Nah, kemudian karakteristik dari budaya organisasi ya. Yang tadi kita sudah sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan nilai dan kepercayaan. Nilai itu adalah sesuatu yang dimaknai sebagai suatu hal yang positif gitu. Dan kepercayaan yaitu kalau kita apa sebagai orang yang beriman gitu ya, kepercayaan itu adalah keyakinan gitu. Keyakinan apa? Keyakinan terkait dengan bahwa apa yang dilakukan oleh semua stakeholder itu adalah eh, satu hal yang positif itu, satu hal yang bermanfaat gitu, sehingga dia menjadi motivasi ya, menjadi pendorong ya dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh semua stakeholder di dalam organisasi atau satu perusahaan. Kemudian karakteristik budaya organisasi itu yang kedua adalah praktik operasional ya. Di dalam satu praktik keseharian ya, itu dalam budaya organisasi itu dibentuk sebagaimana apa organisme ya, sebagaimana organ tubuh ya, organ manusia, organ makhluk hidup gitu ya. Yang mana di dalam organ itu ada bagian-bagiannya kan gitu ya, ada strukturnya gitu kan, di mana di situ ada apa bagian operasional di dalam manajemen gitu kan. Kemudian di bawahnya ada manager gitu ya, ada top manager, ada middle manager gitu. Kemudian di bawahnya ada staff gitu kan. Nah, itu praktik operasional di dalam satu budaya organisasi itu menjadi sebuah ekosistem yang saling terkait satu dengan yang lain gitu ya, dan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, dalam praktik operasional ini dalam budaya organisasi itu juga diatur pembagian kerjanya gitu ya, pembagian kerjanya. Misalnya bagian produksi itu ya fokusnya dalam membuat produk gitu kan. Kemudian di bagian distribusi itu dia fokus di dalam penjualan gitu, dalam pemasaran gitu, dalam marketing gitu. Kemudian di bagian apa namanya kontrol QC gitu ya, QC ya, kontrol quality misalnya, itu dia fokus di dalam bagaimana standarisasi ya di dalam organisasi itu berjalan dengan baik ya, standar di dalam mutu produknya ya, mutu kinerjanya ya, bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik ya, maka di situ ada namanya penjaminan mutu misalnya, untuk standarisasi semua hal yang dilakukan dalam organisasi itu berjalan dalam praktik operasionalnya itu berjalan dengan secara baik. Nah, yang ketiga, karakteristik budaya organisasi itu terkait dengan kepemimpinan dan manajemen ya. Yang ini kemarin kita bahas ya, di dalam kepemimpinan dan manajemen itu ada strukturnya gitu kan, ada strukturnya. Ada struktur, dan dalam struktur itu dalam setiap organisasi berbeda, tergantung jenis organisasinya gitu ya. Kalau dalam organisasi perusahaan gitu ya, di sana ada, kalau PT misalnya, di sana ada yang paling atas itu perseroan terbatas adalah pemegang saham gitu kan, pemegang saham. Dari pemegang saham itu ada namanya apa rapat umum pemegang saham RUPS gitu kan. Di bawahnya nanti ada komisaris, kemudian di bawahnya lagi ada direktur gitu kan, di bawahnya lagi ada manajer gitu kan, kemudian ada supervisor, ada karyawan dan seterusnya gitu. Nah, di kepemimpinan dan manajemen perorangan juga dia tetap ada eh, apa manajemen yang berlaku gitu ya. Meskipun top manager, top direktur gitu ya, dalam kepemimpinan itu dipegang oleh personal gitu kan. Tetapi aspek-aspek kepemimpinan di dalam menggerakkan ya, mengarahkan ya, memotivasi karyawan itu menjadi hal yang penting dalam budaya organisasi itu. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari karakteristik budaya organisasi yang harus ada begitu. Yang keempat adalah komunikasi internal ya. Komunikasi ini menjadi penting karena ketika terjadi miskomunikasi gitu ya, eh, maka dia di sana akan apa mempengaruhi kinerja yang kurang baik gitu ya. Maka
komunikasi antar unit gitu ya, komunikasi antara kepemimpin dan yang dipimpin gitu ya. Dia harus berjalan secara baik dan komunikasi itu bisa apa dibentuk gitu ya, dilatih gitu ya, kemudian dikembangkan ya dengan budaya-budaya yang baik gitu. Maka komunikasi internal ini menjadi satu hal yang penting ya di dalam karakteristik budaya organisasi. Dan yang kelima adalah adaptasi dan inovasi ya. Organisasi yang bisa bertahan dengan baik itu adalah organisasi yang bisa mengadaptasi perkembangan zaman ya dan juga melakukan inovasi di dalam eh, budaya kerjanya gitu. Sekarang kita tahu bagaimana perkembangan digital ya, media digital itu sangat pesat sekali dan perusahaan-perusahaan yang tidak bisa beradaptasi dengan digital itu ya, mereka akan mengalami kebangkrutan ya, bahkan banyak yang tutup dan PHK gitu. Tapi sebaliknya organisasi yang secara budayanya bisa mengadaptasi ya perubahan-perubahan teknologi itu kemudian mereka bisa berkembang secara baik gitu ya. Maka dalam karakteristik budaya organisasi, adaptasi dan inovasi ini menempati posisi yang penting gitu ya. Inovasi dalam hal misalnya diversifikasi produk gitu ya. Ketika organisasi perusahaan itu memproduksi sesuatu dan kemudian dilempar atau dijual di pasar tidak laku, maka kemudian perlu ada evaluasi dan setelah evaluasi perlu ada inovasi apa yang kemudian harus dilakukan gitu ya. Itu menjadi hal yang penting dan itu menjadi apa satu unsur dalam budaya organisasi yang harus ada gitu ya. Agar organisasi perusahaan itu bisa continue berkelanjutan ya di dalam satu sistem eh, manajemen. Nah, kemudian apa pengaruh budaya organisasi ya? Pengaruh yang pertama adalah terkait dengan kinerja karyawan ya. Ketika karakter-karakter budaya organisasi itu dipenuhi dengan baik ya, maka kinerja karyawan itu akan juga semakin baik gitu ya. Karena dia akan punya beberapa aspek gitu ya yang ditanamkan, yang diinternalisasi ke dalam diri setiap karyawan sehingga dia punya semangat, punya motivasi yang baik untuk berlaku secara produktif gitu ya, untuk melakukan produktivitas di dalam budaya kerjanya. Yang kedua, dia akan berpengaruh terhadap citra perusahaan ya. Perusahaan dengan budaya organisasi yang baik, maka dia citranya juga akan baik ya di mata karyawan dan di mata konsumen gitu ya. Kalau kita mengatakan suatu perusahaan gitu ya, dia berhubungan dengan banyak masyarakat misalnya, maka masyarakat akan menilai citra yang baik terhadap perusahaan itu. Karena budaya yang dikembangkan adalah budaya yang baik ya. Misalnya disiplin ya, kemudian etos kerja tinggi, integritas tinggi gitu kan, amanah dan seterusnya. Nah, itu cita-citra ini akan melekat pada organisasi atau perusahaan yang dikembangkan dengan budaya yang baik. Dan yang ketiga, pengaruhnya adalah pada kesuksesan jangka panjang gitu ya, atau sustainable. Jadi eh, daya dukung yang sangat penting ya, mempunyai budaya organisasi yang baik, karena dia akan menjadi modal utama di dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dan dia bisa mempunyai daya tahan ya terhadap semua perubahan-perubahan yang ada gitu. Ketika terjadi krisis misalnya gitu ya, maka ketika budaya organisasi ini berjalan dengan baik ya, krisis itu akan eh, dihadapi dengan baik pula gitu ya, dan kemudian di manajemen sebagai sebuah tantangan baru untuk bertahan. Nah, itu adalah beberapa pengaruh ya dari budaya organisasi yang menjadi penting bagi keberadaan atau eksistensi perusahaan. Nah, kemudian kemudian ini adalah beberapa dimensi budaya ya. Ada dimensi budaya organisasi. Di mana dalam dimensi budaya organisasi ini akan banyak sekali ya dimensi yang harus dipenuhi ya supaya budaya organisasi ini berjalan secara baik. Yang pertama adalah orientasi pada uh, hasil ya, orientasi pada hasil. Atau sebelum itu pada perhatian pada detail ya.
perhatian pada detail. Nah, satu organisasi seharusnya dia memiliki panduan yang jelas ya terkait dengan arah kerja ya, arah kerja dalam setiap unit yang ada gitu ya. Maka dalam organisasi itu biasanya di sana diawali dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu kan, ada AD/ART-nya gitu. Dan di situ detail dijelaskan apa peran dari direktur, apa peran dari wakil direktur operasional, apa peran dari direktur pemasaran gitu, gitu ya, apa peran dari direktur keuangan dan seterusnya, semua detail itu dijelaskan gitu. Sampai dengan apa peran dari penjaga kebersihan dan seterusnya gitu ya. Role, peran itu menjadi penting dan harus detail dijelaskan gitu. Kemudian orientasi pada hasil ya. Budaya organisasi harus punya dimensi bahwa apa yang ingin dicapai dari apa yang dilakukan hari ini gitu. Dia tidak boleh ya kita pokoknya yang penting jalan gitu tidak ya. Tapi harus ada hasil, harus ada target gitu kan. Harus ada target di masa em, depan gitu ya. Dalam sebulan kita harus memberi apa mendapat target apa gitu kan. Dalam setahun targetnya apa gitu kan. Maka di situ harus ada roadmap-nya gitu ya. Harus ada roadmap-nya untuk mencapai hasil yang dicapai itu. Maka di situ ada visi, ada misi gitu ya, ada mimpi yang ada tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian dimensi yang ketiga adalah orientasi pada manusia ya. Maka di sini nilai-nilai kemanusiaan, humanisme itu harus ditegakkan dalam budaya organisasi ya. Ya saling mengenal, ya saling memahami, saling tolong menolong gitu ya. Maka di dalam organisasi itu selalu dikembangkan bagaimana kekompakan itu muncul dengan adanya empati, dengan adanya rasa memiliki gitu kan, dengan adanya rasa mencintai gitu kan dengan apa yang ada di dalam organisasi itu gitu. Maka orientasi pada manusia ya itu menjadi hal penting karena kita adalah manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain gitu ya. Sebagai makhluk sosial dan saling mengenal itu menjadi hal yang penting. Maka orientasi pada manusia ini dalam artian dalam organisasi itu harus ada bagian misalnya sumber daya manusia atau HRD ya, Human Resource Development, yang dimana pengembangan-pengembangan sisi manusiawi itu harus dilakukan gitu ya. Ya mereka butuh pelatihan, ada upgrade untuk dilatih misalnya gitu ya. Mereka butuh kesejahteraan, maka perlu disejahterakan gitu ya. Dan itu harus berorientasi pada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang secara umum. Kemudian yang keempat adalah orientasi pada tim gitu ya. Organisasi itu bukan lah Superman gitu ya, bukan superhero gitu ya, yang mana satu orang bisa mengalahkan semua musuh gitu ya. Tapi organisasi itu adalah super team ya, super team yang dibentuk oleh berbagai unit, berbagai elemen yang kemudian elemen itu menyatu menjadi satu kesatuan dan mereka saling terhubung satu dengan yang lain. Maka di dalam ilmu sosial itu ya, kalau Emil Durkheim mengatakan organisasi modern itu sebagaimana solidaritas organik gitu ya. Soal solidaritas organik itu pada setiap bagian-bagiannya itu mungkin berbeda-beda fungsi dan perannya, tapi setiap bagian-bagian itu sebagaimana organ gitu ya, dia saling terhubung dengan yang lain gitu ya. Antara kepala dan tangan dan kaki itu secara peran masing-masing berbeda gitu kan. Tetapi setiap bagian itu mempunyai satu keterhubungan yang sangat erat gitu. Di bagian kepala ini ada otak gitu kan, dan otak itu yang menggerakkan keseluruhan gitu ya. Ketika tangan kita minta untuk apa bertepuk tangan misalnya ya, atau ngambil sesuatu itu otak kita sudah mengatakan dan tangan kita langsung bergerak untuk mengambil gitu. Ketika kita dalam budaya organisasi juga sama ya. Orientasi pada tim itu juga di dalam tim itu satu dengan yang lain terkait dan saling satu dengan yang lain itu tidak bisa dilepaskan eh, satu sama lain gitu. Maka harus ada support tim yang dibangun untuk membangun budaya organisasi. Kemudian yang kelima itu terkait dengan agresivitas ya. Agresivitas itu kaitannya dengan bagaimana organisasi itu melakukan pengembangan, melakukan peningkatan gitu ya,
dengan misalnya ekspansi pasar gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang memproduksi sesuatu gitu ya, maka ekspansi pasar itu kan bisa menjangkau lebih luas segmen pasar yang luas gitu. Ya misalnya dalam apa penjualan buku misalnya gitu ya, buku yang awalnya hanya buku anak-anak gitu ya, dan buku anak-anak itu sudah banyak peminatnya gitu ya. Maka secara agresivitas itu perlu ada pasar baru misalnya. Ya buku tentang apa? Misalnya buku tentang orang-orang dewasa misalnya ya. Kayak dengan kalau anak-anak itu kan misalnya dongeng gitu kan. Kalau orang-orang dewasa ya sudah ke novel misalnya gitu kan. Dan nanti setelah itu misalnya segmen lain, segmen pelajar, mahasiswa misalnya, buku pelajaran dan seterusnya. Maka di situ ada agresivitas yang terus menerus naik levelnya gitu ya. Dari level A ke level B, level C sampai Z gitu ya. Maka di situ agresivitas itu menjadi penting. Nah, kemudian selain agresivitas, tapi juga di situ harus ada stabilitas ya. Stabilitas ini terkait dengan bagaimana kondisi stabil ya yang tetap gitu ya, yang bisa berjalan dengan baik, maka di situ perlu ada stabilitas yang dijaga dengan sebaik-baiknya gitu ya. Maka stabilitas ini berkaitan dengan tadi ya, bagaimana nilai-nilai kredibilitas ya, nilai-nilai kepercayaan itu dibangun ya untuk apa menguatkan daya saing ya, menguatkan daya tahan ya ketika terjadi krisis tadi. Maka di sini stabilitas menjadi penting. Agar tetap stabil, agar tetap berjalan pada on the track gitu ya, dipastikan semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir dalam dimensi organisasi itu tadi ini juga berkaitan dengan karakter ya, yaitu inovasi dan pengambilan resiko gitu ya. Nah, maka di dalam apa pelajaran atau ilmu di dalam manajemen itu ada namanya manajemen resiko gitu kan. Bagaimana memanage resiko itu, mengambil resiko itu ya harus ada data, harus ada rumus ya, harus ada eh, analisa terhadap resiko itu ketika diambil berdampak pada apa gitu kan. Kemudian ketika dampaknya baik, maka resiko itu diambil gitu. Tapi ketika dampaknya atau mudorotnya lebih besar, maka resiko itu tidak akan diambil gitu. Maka di situ inovasi dan pengambilan resiko itu menjadi dimensi budaya organisasi yang harus ada. Nah itu ada 7 ya dalam dimensi budaya organisasi yang harus ada menurut Robin dan Coulter ya. Ini dari buku Robin dan Coulter. Nah, berikutnya adalah bagaimana memperbandingkan budaya organisasi ya. Dalam budaya organisasi itu ada budaya lemah dan ada budaya kuat gitu. Nah, kira-kira siapa yang mau bertahan dengan baik ya dari budaya organisasi itu ketika menghadapi krisis, menghadapi masalah gitu ya. Yang kuat apa yang lemah kira-kira? Dan apa alasannya? Saya mau berpendapat? Halo? Masih menyimak ya? Sekar? Saya tadi belum menyapa Sekar. Halo Sekar? Eh, ya Pak, ini sinyalnya buruk. Oh, sinyal buruk. Oke, nggak apa. Menurut Sekar, dari dua budaya ini, kuat dan lemah, siapa yang bisa bertahan secara jangka panjang? Yang budaya kuat. Oke, apa alasannya? Karena kalau menurut saya, budaya kuat itu kan berarti dia mempunyai kekuatan maupun di bagian kelebihan itu banyak. Nah, sedangkan untuk perkembangan zaman ini kan ya berarti dibutuhkan budaya yang kuat daripada budaya yang lemah. Ya, ada alasan lain?
Siapa nih yang Fami? Halo Fami. Ini sambil memastikan kalian tetap online ya. Ini saya panggil nggak ada orangnya nanti. Oke Fami. Anu, Pak, ini Fami sepakat kalau suaranya budaya kuat putus-putus. yang akan bertahan dengan baik. Halo Fami. Halo, Kak. Iya. Tadi Fami sepakat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Sekar bahwa budaya kuat itu cenderung akan mendukung keberlanjutan Halo, organisasi Pak. dalam jangka panjang. Sepakat ya? Tadi anu nggak kedengeran, Pak. Soalnya suaranya hilang-hilang. Sinyalnya jelek, Pak, di sini. Oh gitu. Sinyalnya hilang-hilang. Yang lain begitu nggak ini? Iya, hilang-hilang, Pak. Dani. Halo Dan. Halo, Pak. Si saya aman sih. Aman ya? Jelas ya? Jelas-jelas. Oke. Dani sepakat dengan ini yang disampaikan Sekar bahwa budaya kuat itu akan menentukan keberlanjutan secara jangka panjang organisasi. Sepakat. Oke. Apa alasannya? Saya minta alasan lain selain yang disampaikan oleh Sekar. Untuk sustainability, tentu suatu perusahaan harus punya budaya yang kuat. Kalau tidak, kalau budaya perusahaannya lemah, maka tidak ada nilai ini, Hmm. kebiasaan yang baik yang harus dilakukan sesuai SOP gitu, Pak. Oke. Ya, harus ada arahnya, harus satu perusahaan harus punya budaya supaya jangka panjangnya terarah seperti itu. Ya. Baik. Ya. Baik, ini kita coba membaca ya dari slide yang ada dulu. Di sini ada perbandingan budaya kuat dan budaya lemah. Mungkin sekitar 3 menit. Silakan kalian baca dan kita refleksikan nanti kenapa dia budaya kuat itu penting dan budaya lemah itu menjadi faktor penghambat ya dalam organisasi gitu. Silakan kalian baca dulu. Oke, cukup ya. Di slide ini sebenarnya alasan ya kalau kenapa budaya kuat secara sustainable itu menjadi penting gitu ya. Karena internalisasi nilai itu
menyebar dan merata di eh, semua segmen gitu ya, semua bagian. Nah, di dalam semua bagian itu ya, nilai-nilai itu tersebar dan semua mengerti ya tentang hal penting dari organisasi itu. Dia bisa menceritakan atau bisa tahu tentang sejarah organisasi ya, kemudian menjadi tahu tokoh penting dalam organisasi gitu ya. Kalau perusahaan ya tahu siapa tokoh pendirinya, foundernya gitu ya, sampai dengan sejarah terbentuknya gitu ya. Nah, dengan mengerti budaya baik ya di dalam organisasi itu, maka di situ nilai-nilai terkait dengan organisasi itu akan terinternalisasi gitu kan, akan tertanam ya secara baik di setiap karyawan, di setiap staff yang ada di dalam perusahaan itu gitu. Dan sebaliknya budaya lemah itu nilai-nilai yang diyakini itu hanya terbatas pada beberapa manajemen puncaknya gitu, dan dia tidak menyebar ya, tidak menyebar ke semua karyawan, semua staff yang ada di bawahnya gitu. Maka ketika banyak karyawan tidak tahu tentang eh, budaya organisasi dengan baik gitu ya, maka akan mempengaruhi perilaku kinerja ya kerja dari setiap eh, apa bagian itu ya seadanya gitu atau semaunya gitu ya. Tidak tidak kemudian ada rasa memiliki rasa bahwa ini adalah kepentingan dia juga gitu ya. Maka kemudian yang terjadi ya tidak ada kesatuan ya di dalam satu organisasi itu. Nah, itu beberapa refleksi ya dari perbandingan ya budaya kuat dan budaya lemah itu yang akan mempengaruhi bagaimana budaya itu akan mempengaruhi perilaku kerja dengan sebaik-baiknya. Nah, kemarin kita membahas ini mengenai fungsi manajemen ya, fungsi manajemen. Jadi keputusan seorang manajer itu dipengaruhi oleh budaya ya. Di sana ada planning, organizing, leading, controlling gitu ya. Di mana dalam planning, dalam perencanaan itu tingkat resiko dalam perencanaan itu eh, tadi ya harus diketahui gitu ya. Harus diketahui oleh seorang manajer. Apakah perencanaan dibuat oleh tim atau hanya beberapa individu gitu. Ini menjadi penting di dalam budaya organisasi itu karena dia adalah tim gitu ya. Ketika eh, perencanaan itu dibuat oleh beberapa individu saja gitu ya, itu secara organisasi ya, ya dia sah-sah saja ya. Misalnya pimpinan saja yang menentukan itu. Tapi di dalam proses menentukan eh, perencanaan itu, pimpinan juga harus menggali ya, menggali inspirasi, aspirasi gitu ya dari bawah, kemudian itu diwujudkan di dalam skema perencanaan gitu. Kemudian yang terpenting dalam planning itu juga seberapa detail dan rinci perencanaan yang dibuat tadi ya. Bagaimana pencapaian-pencapaian yang akan dicapai gitu ya, dan bagaimana mencapainya itu secara kerja, secara pembagian peran, role, tugas pokok fungsinya itu dijelaskan secara detail. Nah, kemudian setelah planning dalam hal organizing ya, budaya itu yang akan berpengaruh terhadap bagaimana organisasi di dalam pencapaian ya, di dalam satu organisasi itu adalah seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan pada karyawan gitu ya. Jadi tidak selalu seorang manajer itu ya, dia apa mengawasi terus gitu ya, atau ikut serta terus gitu ya di dalam kerja-kerja karyawan itu. Maka karyawan harus diberikan otonomi gitu, otonomi atau diberikan kesempatan ya, kebebasan untuk melakukan kerja sebagaimana arahan yang telah diberikan gitu. Jadi tidak selalu dalam proses kontrol ya, dalam organisasi itu tidak kemudian harus diawasi dan karyawan bekerja dengan
apa keberadaan manajer yang ada di ruang karyawan itu harus seperti itu tidak gitu ya. Tapi harus harus ada tingkat otonomi yang diberikan pada karyawan. Kemudian dalam mengorganisasi itu juga berkaitan dengan apakah pekerjaan diserahkan ke tim atau individu ya. Ini juga perlu diperjelas ya. Mana kerja tim, mana kerja individu gitu ya. Maka di situ penting ya tingkat interaksi antar manajer bidang gitu ya di dalam proses komunikasi tadi dibangun ya supaya antar organ itu bisa saling berkaitan dan berkesinambungan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan leading ya. Yaitu terkait dengan tingkat kepedulian para manajer terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, maka di dalam organisasi itu perlu adanya survei tingkat kepuasan gitu ya dari karyawan untuk menilai manajernya gitu. Dan itu harus saling terbuka gitu ya, saling terbuka. Maka itu akan membentuk satu kepedulian ya para manajer terhadap kepuasan kerja karyawan itu dengan menilai kinerjanya atau menilai kepemimpinannya gitu ya dari bawah gitu. Dengan begitu dia akan mengevaluasi akan apa memperbaiki ya kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Kemudian gaya kepemimpinan yang banyak diterapkan gitu ya. Itu apa gaya kepemimpinan? Apakah otoriter ataukah humanis gitu ya atau egaliter. Nah, itu gaya-gaya kepemimpinan yang harus dipilih ya dan diterapkan di dalam satu proses organisasi gitu. Dan tentu dalam manajemen organisasi modern gitu ya, gaya kepemimpinan yang apa otoriter itu cenderung eh, tidak banyak memberikan pengaruh positif gitu ya. Meskipun di dalam apa organisasi itu hal yang sangat mungkin gitu ya sangat mungkin tetapi ketika kita tadi melihat bagaimana dimensi kemanusiaan ya orientasi pada manusia itu maka di situ harus dibangun gaya kepemimpinan yang lebih humanis yang lebih egaliter gitu ya dan itu akan menentukan bagaimana perlakuan terhadap perbedaan pendapat gitu ya ketika otoriter itu pemimpin tidak bisa menerima perbedaan pendapat gitu tetapi dengan yang humanis dan egaliter gitu ya, maka perbedaan pendapat itu bisa diantisipasi, dilakukan atau bahkan tidak masalah ya, tidak perlu alergi dengan perbedaan pendapat ya, dan bisa malah memperkaya khasanah pemikiran dari organisasi itu. Dan yang keempat ya, terkait dengan controlling ya. Apakah ada pengawas eksternal atau lebih mempercayai karyawan gitu ya. Nah, ini pilihan-pilihan ya dalam pengawasan ya. Itu apakah seorang manajer ya itu perlu ada pengawas eksternal atau cukup pengawas dari eh, karyawannya saja gitu ya. Bagian QC misalnya ya itu untuk mengkontrol organisasinya itu dalam budaya organisasi yang baik sebenarnya cukup dengan karyawan gitu ya, yang ada di dalam gitu. Dan di situ akan lebih ada kedekatan gitu ya daripada pengawas eksternal. Tetapi juga ada masa-masa tertentu, saat-saat tertentu pengawas internal, misalnya auditor ya dari luar itu diperlukan gitu untuk menilai bagaimana eh, independensi ya dari luar itu juga berpengaruh terhadap controlling gitu. Karena kalau selamanya dari dalam gitu ya, kadang-kadang dia akan tidak objektif gitu, terlalu subjektif gitu. Tapi ketika orang yang luar menilai, yang mengawasi itu akan jadi lebih objektif. Kemudian kriteria apa yang dipentingkan dalam evaluasi kinerja ya. Jadi dalam organisasi, dalam perusahaan itu kan ada indikator kinerja utama gitu ya, IQ atau KPI. KPI itu kayak performance index gitu ya atau IQ tadi indikator kinerja utama itu harus menjadi dasar bagaimana evaluasi kinerja dari setiap bawahan gitu ya. Maka manajer ketika menilai itu harus didasarkan pada faktualnya seperti apa kan gitu. Jadi tidak boleh kemudian dia menilai hanya karena
like dislike gitu. Saya suka, saya tidak suka gitu ya. Ini nggak suka dipecat gitu kan. Nggak begitu ya. Tapi harus ada nilainya gitu. Ada indeks ini karyawan ini produktif ya karena bisa menghasilkan ini gitu. Ini nggak produktif dan ini harus diganti dan seterusnya. Maka di situ ada kriteria yang ditetapkan dan itu adalah dengan indikator performance dari masing-masing karyawan. Nah, kemudian dalam proses controlling itu juga perlu ada tingkat keketatan dalam penggunaan anggaran gitu ya. Nah, ini untuk meminimalisir adanya kebocoran atau korupsi gitu ya dalam bahasa lain gitu. Maka di situ ada perlu tingkat ketetatan ya. Ketika kalau di dalam budaya perusahaan gitu ya, di bagian keuangan gitu ya, itu dia tidak serta-merta bisa mengelola uang itu secara semau-maunya gitu. Tapi dia harus pengetahuan dari eh, direkturnya gitu. Jadi ketika mau mencairkan misalnya itu ya dana misalnya dari bank misalnya gitu ya. Maka di situ bagian keuangan harus atas pengetahuan direktur ya dan dia ada apa namanya persetujuan gitu ya, persetujuan approvement ya, approvement dari direktur ketika mau mencairkan. Dan semua pelaporan di dalam anggaran itu juga harus jelas apa digunakan untuk apa gitu ya, dan laporannya mana itu harus jelas. Saya kira itu teman-teman terkait dengan bagaimana budaya organisasi ya dan tugasnya berikutnya ya teman-teman nanti saya kasih tugas untuk ini nanti saya share ya terkait dengan lingkungan organisasi. Sebenarnya kan kita dua tema ya, budaya dan lingkungan organisasi. Tapi karena budaya organisasi ini sudah kurang lebih eh, apa sudah saya sampaikan secara keseluruhan gitu ya, yang nanti lingkungan organisasi ini kalian baca gitu ya, kalian baca dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nanti kalian buat paparan gitu ya, buat paparan terkait dengan lingkungan organisasi. Nah, ini terkait dengan lingkungan organisasi ini menjadi tugas individu masing-masing ya, dan bisa untuk kemudian memaparkan dalam slide-slide berikutnya ya dari lingkungan organisasi ini. Nanti ini sudah terakhir ya, lingkungan organisasi ini berkaitan dengan bagaimana lingkungan khusus dan lingkungan umum gitu ya. Nah, tugas kalian adalah bagaimana kalian mengidentifikasi ya lingkungan khusus dari organisasi atau perusahaan yang kalian ikuti gitu ya. Dan apa lingkungan umum yang ada eh, dari organisasi ya atau perusahaan yang kalian ikuti. Boleh perusahaan yang kemarin yang telah kalian tuliskan itu dilanjutkan gitu ya. Kemarin misalnya siapa kemarin? Hafiz misalnya. Kemarin menulis tentang perusahaan Al-Qutwah, bener ya Hafiz ya? Al-Qutwah. Nah itu lingkungan khususnya apa gitu? Pelanggannya siapa? Pemasoknya dari mana? Ya pesaingnya siapa gitu ya? Kelompok penekan publiknya itu apa misalnya gitu ya. Nah itu diidentifikasi gitu. Kemudian lingkungan umum ya, kondisi ekonomi secara makro ini di kota mana misalnya eh, penerbitnya ini di kota Solo misalnya gitu ya. Kondisi ekonomi Solo seperti apa gitu ya. Kemudian kondisi politik hukumnya bagaimana, kondisi sosial budayanya bagaimana, kondisi demografinya bagaimana. Demografi itu terkait dengan penduduk. Berapa jumlah penduduk yang ada di sekitar perusahaan itu gitu ya. Dan bagaimana teknologi yang melingkupi gitu ya. Dan bagaimana kondisi global, ekonomi global dan yang berpengaruh terhadap perusahaan itu bagaimana. Nah, maka ini identifikasi ya masing-masing dari kemarin yang telah kalian buat ya atau bisa yang baru juga silahkan gitu ya. Tapi harus jelas organisasinya apa gitu, perusahaannya apa gitu. Lingkungan khususnya bagaimana, lingkungan umumnya bagaimana. Nah, itu nanti kalian tuliskan ya sebagai tugas individu dan pekan depan kita bahas bersama. Saya kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan.
Dani mau bertanya? Ini open mic. Oh, enggak, belum. Sudah jelas ya dengan tugasnya ya. Mengidentifikasi lingkungan kerja. Dani sudah bisa dipahami ya tugasnya. Bisa, Pak, bisa. Oke, nanti saya share selengkapnya di grup. Begitu, saya kira teman-teman. Pak, Terima kasih. Oh, Novela mau bertanya, silakan. ya kalau pakai perusahaan asing apakah boleh? Perusahaan asing, yang penting Novela tahu keberadaannya, bagaimana lingkungan di dalamnya, silakan. Baik, Atau terima kasih misalnya, Pak. misalnya ada teman yang bekerja di perusahaan asing gitu ya. Itu lingkungan khususnya seperti apa ya. Kemudian lingkungan umumnya seperti apa. Silakan, boleh, boleh. Tidak harus yang tempat kerja sendiri ya, bisa dari tempat kerja organisasi yang diikuti orang lain boleh. Gitu ya, Novela. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Novela, tugas yang mana sudah dibuat ya? Tugas yang Yang perusahaan itu Pak. ya perusahaan itu kemarin. Kan kemarin. Sudah Pak. Oh, sudah ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk eh, hari ini gitu ya. Ini sudah jam 19 ya. Sudah waktu Isya, saya kira bisa lanjutkan dengan sholat Isya di tempat masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Dan sampai jumpa di pekan yang akan datang, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.